umur piro? Loh, wes gede ya. Kalian coba Pak. Selesai. Mas, jadi kenapa sih obatnya adem gitu? Obatnya pas neng tenggorokan ini jadi adem ngono lho, Mas. Nyembuh tuh ya. Takon Kak Felis wae lah. Oh, Kak Felis yang kakaknya kita yang di farmasi itu. Oh. Telepon wae ya. Yo. Halo Fel. Feli. Adik-adiknya bingung, katanya kok minum obat bisa adem gitu loh. Oh, siapa yang bingung? Nyonya, teleponnya nyonya. Kami berdua itu loh Mbak. Bingung. Pas ngombe obat iki, tenggorokan iki adem, dingin. Oh, itu tuh toh di obatnya itu ada kandungan mentolnya. Nah, kandungan mentolnya itu yang bikin obat yang kamu minum itu jadi dingin rasanya. Nah, kalian penasaran nggak gimana cara kita tahu ada kandungan mentolnya itu? Iya. Penasaran toh? Oh ya, kalau kalian penasaran nanti coba deh kalian ke lab USD aja. Nanti di sana ada teman kakak yang bakal bantu kalian buat jelasin gimana cara dapetin kandungan mentolnya itu. Gitu ya. Oke. Siap Mbak, makasih Mbak Feli. Dah. Mana dong? Masuk. Siang Mbak, siang Mas. Ini saya mamanya Feli, mau antar adik-adiknya Feli. Oh iya Bu, perkenalkan saya Angel dan ini teman saya Agil. Kami ini laporan yang bekerja di sini. Tadi Feli juga sudah menghubungi kami. Jadi ini ya adik-adiknya Feli. Iya betul. Kalau gitu titip dulu ya Mbak, Mas. Ya Ibu. Ya adik-adik kita masuk. Kalian namanya siapa? Gladys. Aku Nathan. Kesini mau ngapain? Ini Kak, kita mau ngungkapin kandungan mental ini. Iya, bagaimana ya caranya Kak? Oh iya, nanti kita lihat prosedurnya di dalam lab ya. Tapi sebelum masuk lab, kita pakai dulu APD. APD ini fungsinya untuk melindungi tubuh kita dari zat-zat kimia yang mungkin berbahaya apabila terpapar langsung sama tubuh kita. Sebelumnya kalian udah tahu belum tujuan penetapan kadar mentol itu untuk apa? Belum tahu Kak. Kalau gitu kakak jelasin ya. Sebelum kita lanjut dengerin penjelasan kakak Agil, dengerin informasi berikut dulu yuk. Jadi, obat Pipakoa merupakan obat tradisional yang berasal dari Cina yang digunakan untuk meredakan sakit tenggorokan, batuk, serak, dan dapat juga mengatasi suara yang hilang. Mungkin kita mengenal obat ini dengan sebutan obat cap ibu dan anak. Formulasi dan prosedur produksi dari obat Pipakoa itu bervariasi antar produsennya. Umumnya dibuat melalui prosedur dengan merebus secara terus-menerus ramuan herbal Tiongkok berupa bawang berusir, daun loquat, kulit jeruk bali, akar bellflower Tiongkok, biji aprikot pahit, akar licorice,
dan mentol, serta juga ditambahkan sirup serta madu. Nah, kandungan mentol yang terdapat pada obat Peipacoa inilah yang akan kita analisis. Oke, sekian informasi dari aku. Lanjut ke Agil. Oke Kak, terima kasih atas tambahan informasinya. Kita lanjut ya teman-teman. Pentingnya senyawa tersebut ditetapkan kadarnya adalah karena yang pertama, kontrol kualitas. Penetapan kadar mentol diperlukan untuk memastikan kualitas produk yang mengandung mentol, seperti obat-obatan, kosmetik, atau produk-produk lainnya. Dengan mengetahui kadar mentol yang tepat, produsen dapat memastikan bahwa produk mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memberikan manfaat yang diharapkan kepada konsumen. Yang kedua adalah alasan keamanan konsumen atau aspek safety. Kadar mentol yang terlalu tinggi dalam suatu produk dapat menyebabkan efek samping atau bahaya bagi kesehatan konsumen. Sebaliknya, kadar mentol yang terlalu rendah mungkin tidak memberikan manfaat yang diinginkan. Dengan melakukan penetapan kadar mentol, maka dapat dipastikan bahwa produk yang mengandung mentol memiliki kadar yang aman dan sesuai dengan pedoman keamanan yang ada. Yang ketiga, pengendalian proses produksi. Penetapan kadar mentol juga penting untuk pengendalian proses produksi. Dengan memantau kadar mentol secara teratur selama proses produksi, produsen dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan konsisten dalam kualitasnya. Jika terdapat variasi yang signifikan dalam kadar mentol, dapat dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga konsistensi produk tersebut. Nah, dengan melakukan penetapan kadar mentol, dapat memastikan bahwa produk yang mengandung mentol memenuhi standar kualitas, keamanan, dan konsistensi yang ditetapkan, serta memberikan manfaat yang diharapkan kepada konsumen. Yang keempat adalah untuk perbandingan dengan standar. Penetapan kadar mentol memungkinkan perbandingan dengan standar yang ada. Dengan menggunakan metode analisis yang tepat, dapat dibandingkan kadar mentol dalam suatu sampel dengan standar yang sudah ditetapkan. Hal ini penting untuk validasi metode analisis dan memastikan keakuratan hasil pengukuran. Dengan melakukan penetapan kadar mentol, maka dapat dipastikan bahwa produk yang mengandung mentol memenuhi standar kualitas, keamanan, dan konsistensi yang ditetapkan. GCFID dipilih karena dianggap sebagai metode yang sensitif untuk melakukan analisis mentol. Selain itu, GCFID bekerja dengan mengidentifikasi semua senyawa organik yang mudah menguap dan stabil dalam termal, seperti mentol yang ada dalam obat batuk Ninjom Peipacoa. Detektor pada FID juga digunakan karena sangat sensitif terhadap senyawa-senyawa yang mengandung karbon dan juga hidrogen, sehingga sangat cocok untuk mendeteksi senyawa seperti mentol. Nah, teman-teman penasaran gak sih gimana caranya? Hal yang pertama kita lakukan itu adalah persiapan sampel. Pertama, timbang 1 gram sampel lalu dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge. Tambahkan 0,5 ml air miliq ke dalam tabung sentrifuge. Sampel dicampur dengan mengaduk tabung sentrifuge selama 1 menit. Lalu ditambahkan 0,95 ml etanol ke dalam tabung sentrifuge. Dan campuran sampel di ultrasonikator selama 20 menit. Kemudian simpan larutan campuran sampel di dalam freezer pada suhu minus 20 derajat Celcius selama 30 menit. Larutan campuran sampel di vortex pada kecepatan 4000 rpm selama 15 menit. Larutan supernatan kemudian difiltrasi menggunakan filter membran 0,45 mikro. Pipet 1 ml larutan sampel ke dalam pial GC, lalu tambahkan 50 mikroliter larutan mentol intermediate ke dalam pial GC yang sama. Setelah itu, aduk rata sebelum dilakukan analisis GCFID. Suntikan 3 belangko pelarut berurutan setelah setiap suntikan sampel. Nah, tadi kan kakeknya sudah menjelaskan tentang persiapan sampel. Sekarang kita akan membahas analisis alat instrumen yang digunakan, yaitu Gas Chromatography Flame Ionization Detector, atau singkatannya adalah GCFID. Jadi, untuk mengoperasikan sistem GCFID ini,
itu harus disesuaikan dengan petunjuk yang tertera dalam buku panduan instrumen ya adik-adik. Jadi sebelum kita menganalisis sampel yang akan kita uji nanti, untuk alat instrumennya kita harus sesuaikan ataupun kondisikan sesuai dengan syarat dan ketentuan pada buku panduan. Nah, untuk kondisi gas kromatografi yang disarankan, untuk kolom GC-nya itu berukuran 30 meter dikali 0,25 mm dikali 0,25 mikrometer atau setara. Lalu juga ada suhu injektor itu sebesar 260 derajat Celcius. Kemudian volume injeksi itu 1 mikroliter. Mode injeksi digunakan pada alat ini itu mode split dengan rasio 20:1. Kemudian untuk gas pembawa pada alat ini itu gas helium dengan kemurnian 99,999%. Lalu juga ada kecepatan aliran kolom itu sebesar 1,5 ml per menit. Kemudian untuk temperature programnya untuk suhu 60 derajat Celcius itu ditahan selama 1 menit. Kemudian nanti suhunya akan naik ke suhu 190 derajat Celcius pada kecepatan 15 derajat Celcius per menit. Itu ditahan 0 menit. Kemudian nanti suhunya juga akan naik ke suhu 240 derajat Celcius pada kecepatan 45 derajat Celcius per menit. Itu ditahan selama 3 menit. Kemudian ada juga suhu detektor FID itu sebesar 260 derajat Celcius. Kemudian ada aliran udara itu sebesar 350 ml per menit. Lalu ada aliran hidrogen juga sebesar 35 ml per menit. Dan terakhir itu ada aliran gas itu sebesar 40 ml per menit. Jadi gitu caranya. Kalian udah ngerti kan? Ngerti kan?